Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 sampai 2021 di Solok Selatan. Sebelumnya, kami beranggotakan yang pertama ada Ratih Oktayuresti dengan NIM 20042141. Yang kedua ada Faiza dengan NIM 20042252. Yang ketiga ada Satrio Hadi dengan NIM 20042150. Yang keempat ada Widya Pitaloka dengan NIM 20042294. Selanjutnya saya sendiri Wike Putri Meilia dengan NIM 20042295. Selanjutnya ada Windy Kurnia Putri dengan NIM 20042297. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Widya Pitaloka. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, untuk yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan atau planning, fungsi perorganisasian, pengontrolan, maupun pengarahan tidak dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat dan institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan, pendapatan, pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan yaitu perencanaan pembangunan sebagai berikut. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh struktur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya Pitaloka. Materi selanjutnya terkait analisis perencanaan pembangunan akan dibacakan oleh Ratih Oktayuresti. Kepada Ratih dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Analisis perencanaan pembangunan tahun 2016 sampai 2021 Solok Selatan. Analisis perencanaan pembangunan daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Salah satunya adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2021 yang menyoroti indeks pembangunan manusia dan peringkat Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, terdapat pula analisis mengenai potensi pertanian di Kabupaten Solok Selatan yang menyoroti sektor sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Analisis lainnya mencakup pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kota di wilayah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok Selatan. Terakhir, terdapat analisis mengenai proyek pembangunan jalan wilayah Barat Painan Kambang yang menarik pengendalian mutu konstruksi, fisik, dan pengendalian jadwal dan biaya. Meskipun tidak secara khusus, analisis-analisis perencanaan ini dapat memberikan wawasan mengenai pembangunan daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Next. Sesuai ketentuan dalam pasal 264 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Berdasarkan RPJM daerah tersebut,
Kepala daerah menyusun RPD untuk jangka waktu 1 tahun yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ratih Oktayuresti. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Windy Kurnia Putri. Kepada Windy, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Setelah RPJM daerah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis Renstra SKPD yang memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bersifat indikatif baik yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Sehubung dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 sampai 2021. Dasar hukum penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 sampai 2021 adalah yang pertama pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Solok Selatan. Kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 sampai 2021 merupakan periode kedua bagi pasangan bupati dan wakil bupati saat ini dan merupakan periode ketiga dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2005 sampai 2025. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy Kurnia Putri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Faiza. Kepada Faiza dipersilahkan. Baik, sepertinya terjadi kesalahan, maka saya akan melanjutkan pembacaan materi terkait meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, menyediakan prasarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang representatif. Yang kedua, meningkatkan jumlah pembangunan kantor pemerintahan daerah. Yang ketiga, meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan sanitasi kota, persampahan, air limbah, dan drainase. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan air bersih. Yang ketujuh, mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah cepat tumbuh. Yang kedelapan, meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Selanjutnya, indikasi rencana program prioritas Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2016-2021. Yang pertama, perumusan strategis. Program prioritas untuk perencanaan strategis yang tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan serta bagaimana strategi untuk mencapainya. Yang kedua, perumusan permasalahan pembangunan daerah, program prioritas untuk perencanaan operasional yang diperoleh dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah di seluruh urusan. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pemecahan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. Selanjutnya ada indikasi rencana program prioritas Kabupaten Solok Selatan. Dijabarkan menjadi 3 kategori program prioritas. Yang pertama, prioritas 1 merupakan program daerah yang diprioritaskan untuk belanja wajib, meningkatkan serta prioritas utama yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintahan daerah. Yang kedua, prioritas 2 direncanakan alokasi untuk pencapaian target dan visi dan misi RPJMD Kabupaten Solok Selatan. Alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya di bidang pembangunan infrastruktur, religius, pelayanan publik, pengembangan pariwisata, pencapaian kinerja urusan pemerintah, dan pelayanan pemerintah. Selanjutnya, prioritas 3 dialokasikan untuk mendanai alokasi belanja, tidak langsung untuk mendukung program prioritas di kabupaten yang bukan kewenangan kabupaten seperti untuk belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Satrio Hadi. Kepada Satrio dipersilakan. Terima kasih kepada moderator, yaitu kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan peraturan tersebut maka RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 sampai tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan Renstra, SKPD, dan RKPD akan dipergunakan untuk 1 tahun ke depan setelah periode RPJMD berakhir. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan pada tahun 2021, dengan demikian program dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 sampai 2021 adalah program sampai dengan tahun 2022, ruang transisi yang akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode selanjutnya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Satrio Hadi. Selanjutnya, sekian hasil presentasi dari kelompok 5 terkait sistem perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 sampai 2021 di Solok Selatan.